Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Selamat sore ya. Selamat sore sahabat kita di seluruh penjuru negeri, juga sahabat kita dimanapun sahabat berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya hari ini Patriani atau biasa dipanggil Pacis berkesempatan untuk hadir di sini berbincang-bincang bersama sahabat kita untuk webinar live di Instagram dokter kita. Nah, tema kali ini kita akan membahas tentang ISPA, waspada ISPA terhadap waspada polusi atau pencemaran udara terhadap penyakit saluran pernapasan, infeksi saluran pernapasan atas. Nah, sebelumnya agar kegiatan kita lebih diberkahi dan mendapat rahmat dari Allah, mari kita buka bincang-bincang kita kali ini dengan mengucap ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum saya mulai bincang-bincang, mungkin kita akan angkat sebuah apa ya yang sedang tren kali ini. Jadi sahabat kita sekarang tuh banyak sekali banyak warga yang mengeluh banyak yang batuk pilek ke klinik dokter kita. Terus kita 3 bulan ini melewati musim kemarau yang sangat kering ya gitu. Jadi hujan pun kemarin baru sangat sedikit sekali. Bahkan mungkin kejadian yang kemarin heboh sempat adalah kebakaran di Bromo, kebakaran di tempat pembuangan sampah. Itu semua menghasilkan partikel-partikel yang membuat udara kita semakin terpolusi. Bahkan di Jakarta, di Bekasi, di Tangerang, bahkan Bandung itu sudah mulai waspada terhadap polusi udara. Jadi sudah mulai tidak aman. Nah, ternyata polusi udara ini menyebabkan banyak sekali keluhan-keluhan, khususnya di saluran pernapasan. Insya Allah hari ini kita akan kupas tuntas tentang polusi udara yang berdampak langsung terhadap saluran pernapasan. Nah, di sahabat kita bersama saya sudah hadir narasumber yang sangat spesial. Spesial karena beliau sangat baik sekali mau meluangkan waktunya untuk sahabat kita jauh-jauh dari mana dok? Dari Bandung Timur atau dari Ranca Ekek? Dari Cilenyi jauh-jauh ke sini untuk berbagi transfer knowledge tentang polusi yang menyebabkan banyak keluhan ya dok ya. Saat ini beliau adalah Dr. Pusparini Noviani. Selamat sore dok. Ya. Nah, sedikit cerita, beliau ini asli orang Bandung, lahir SD, SMP, SMA, bahkan kuliah di Bandung dan sekarang bekerja mengabdi di RSUD Cicalengka ya dok ya. Tanpa basa-basi lagi mungkin dok ya, kita langsung bahas saja bagaimana nih dok dengan angka kejadian banyaknya pembakaran, terus kebakaran, terus polusi udara. Apakah betul itu jadi penyebab yang menyebabkan ISPA semakin meningkat gitu sekarang? Mana dok? Terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat klinik dokter kita. Perkenalkan saya Dr. Puspa. Hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi sharing ya Teh, tempatnya di tempat IG dokter kita tentang waspada pencemaran udara terhadap infeksi saluran pernapasan atas, artinya biasa kita kenal dengan istilah ISPA gitu ya. Jadi sahabat kita semua, seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Pacis, bahwa tepatnya 3 bulan terakhir ini ya Teh, kita mengalami kemarau yang lumayan agak panjang ya Teh ya. Sempat sudah ada hujan ya kemarin ke daerah Cilenyi sedikit, hanya baru sehari Teh ya gitu. 2 hari kalau di saya sehari Teh ya. Tapi belum ada lagi hujan gitu ya, hanya baru sebentar. Jadi memang dari dampak musim kemarau yang panjang ini berpengaruh sekali kepada kualitas udara di sekitar kita gitu ya.
Nah, untuk kualitas udara yang bisa dikatakan buruk ya Teh ya, itu biasanya berpengaruh kepada yang paling utama biasanya ke saluran pernapasan ya, terlebih dahulu saluran pernapasan. Karena berisap gitu Ya, ya. betul. Jadi sore ini kita akan bahas, kita akan sharing bersama-sama polusi atau sumber dari mana yang bisa menyebabkan resiko tinggi bagi kesehatan. Oke. Ya. Menarik sekali ya sahabat kita. Jadi sebagian besar penyebab dari polusi udara ya Teh, atau pencemaran udara itu paling banyak biasanya dari sisa pembakaran dari bahan kayak batu bara, dari emisi industri, dari misalnya dari pabrik-pabrik gitu ya, dari limbah-limbah juga, Limbah pembakaran pabrik ya betul. Lalu dari dampak polusi yang dari di dalam rumah, contohnya dari asap rokok, lalu dari asap dapur, juga bisa dari bahkan iya betul, itu juga termasuk polusi gitu ya, dari bahan obat nyamuk bakar juga ya, itu juga sama termasuk polusi juga gitu ya. Lalu yang tadi saya jelaskan tadi bahwa sekarang ada booming juga di kita dengan kebakaran hutan, yang baru-baru juga ada kebakaran di Bromo ya Teh, lalu dengan adanya kebakaran di TPA gitu ya, apalagi sekarang tadi Bandung sedang darurat sampah gitu ya, karena kebakaran. Saling berkaitan ya, saling berkaitan gitu ya, udah kemarau panjang, lalu ada musibah kebakaran TPA itu, sampah nggak bisa dikirim, sampah nggak bisa diangkut, lalu banyak warga yang membakar sendiri. Betul, yang membakar sendiri. Warga itu taunya hanya sampah beres dibakar, baunya hilang, namun dampak dari hasil pembakarannya itu yang menyebabkan polusi udara. Nah, polusinya tuh apa sih Dok sebenarnya, jenis maksudnya apa, kan mungkin sahabat kita nggak tahu polusi kan asap aja apa sama gitu. Nah, ya betul ya, polusinya yang seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya polusi udara itu sudah ada dari dulu gitu ya, sudah ada sampai penelitian pun dari hasil penelitian juga memang menyebutkan bahwa polusi udara itu memang sudah ada. Namun akhir-akhir ini jadi tren, jadi lagi booming, lagi viral banget tentang pencemaran udara gitu ya. Lalu kita juga mengenal namanya partikular meter namanya, atau kita sebut dengan PM. Itu juga beberapa waktu lalu sempat booming dibicarakan itu kemudian di berita. Lalu apa sih itu yang partikular meter itu ya? Partikular meter itu adalah komponen dari polutan, jadi komponen padat yang ada di udara gitu. Jadi PM ya, partikular meter itu dibagi menjadi 3, ada yang namanya PM10, berarti itu artinya diameternya PM itu diameternya 10 mikron, lalu ada di antara 2,5 ada sampai di bawah 2,5. Nah, yang sangat bahaya itu partikular meter yang ukurannya di bawah 2,5 mikron. Jadi jumlahnya meningkat gitu. Iya, sedang meningkat. Yang jadi semakin kecil ukuran partikular meternya itu, semakin mudah untuk terhisap oleh saluran nafas kita. Gitu ya. Itu yang sangat bahaya gitu untuk saluran nafas ISPA itu sendiri. Jadi muncullah infeksi saluran pernapasan atas atau kita bilang ISPA. Kan dari dulu juga kan sebenarnya nggak ada ISPA ya, cuman sekarang keren lagi karena mungkin angkanya banyak. Terus ada kemarin tuh pasien yang ngeluh nggak sembuh-sembuh batuknya, apakah yang seperti itu gitu Dok, yang apa sih penyebab dari PM itu, atau gimana tuh sebenarnya tanda-tandanya gitu? Sebenarnya betul ya, sebenarnya batuk pilek juga sudah ada ya dari lama juga, emang biasanya juga batuk pilek gitu ya, cuman sekarang batuk pileknya jadi agak lama gitu ya, jadi suka lebih dari seminggu bahkan lebih dari 2 minggu gitu, bahkan seperti itu ya. Iya, bisa jadi dari dampak polusi udara tersebut ya. Jadi dampak dari polusi udara itu
kaitannya pasti awalnya dari saluran nafas dulu gitu ya yang terkena. Jadi biasanya gejala awalnya itu batuk gitu ya. Namun sebenarnya itu batuk itu apa normal saja ya teh, karena dia adalah respon tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang terhirup oleh tubuh kita gitu ya. Namun batuk seperti apa yang dikatakan bahaya gitu, batuk yang terus-terusan tadi yang udah dibilangin lebih dari seminggu, bahkan kita bisa katakan batuk lebih dari 3 hari pun harus diwaspadai gitu ya. Lalu batuk yang disertai demam gitu ya. Lalu batuk juga yang disertai sesak napas itu, apalagi banyak yang terkena sekarang ISPA itu lebih banyak ke anak-anak ya, anak-anak yang rentan terkena ISPA. Walaupun dewasa juga banyak, tapi lebih banyak yang mengenai anak-anak. Insya Allah ya, kalau kita sebagai seorang ibu mungkin nih punya anak, pasti memang khawatir dong, kan memang kejadian batuk dan pilek tuh lagi meningkat ya. Dan sekarang lagi batuk, tapi batuknya nggak sembuh-sembuh. Itu yang mungkin sebagian ibu biasa aja gitu. Tapi bagi kita sih kadang yang parno, aduh gimana kalau nggak sembuh-sembuh gitu ya. Karena bahayanya apa sih Dok? ISPA itu kalau cuman sebatas itu disembuhin mungkin minum obat sembuh, bisa ada komplikasi nggak atau dampak lebih lanjutnya kalau nggak ditangani gitu nih. Jadi betul kayak polusi udara kan tadi pertama menyebabkan gejalanya ya, gejalanya itu batuk. Jadi tadi kalau batuknya misalnya tidak segera diatasi, bahkan ada yang kadang orang tuanya nanti juga sembuh sendiri. Emang sebetulnya batuk juga kalau batuknya hanya karena virus biasa gitu ya, dia yang bisa kita sering kita sebut common cold ya, jadi emang bisa sembuh sendiri gitu ya. Namun jika batuknya sudah lebih dari 3 hari tidak diatasi segera, tidak diberi tata laksana gitu ya, tidak diobatin, nah bahkan nanti bisa turun ke organ yang paling bawah, ke bagian paru-paru biasanya. Jadi nanti bisa nyebabin BP dan pneumonia gitu. Jadi bisa depresi paru ya. Jadi itu banyak banget itu berat lagi gitu ya. Jadi kalau batuk kan hanya suatu gejala gitu ya, tapi kalau nanti udah masuk ke organ paru-paru itu lebih parah, yang kita biasa sebut BP atau pneumonia. Wah, menarik ya. Sebenarnya ini pengennya sih bahasnya lebih banyak ya tentang polusinya. Wah, ini sahabat kita sudah banyak pasti yang ingin bertanya dan lebih banyak tahu tentang sebenarnya polusi itu apa, terus tanda dan gejala. Cuman mungkin kita waktunya nggak banyak gitu. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Dok tentang polusi udara berdampak langsung kepada ISPA. Kalau polusi udara sih emang biasanya yang kita ketahui bisa hanya mengenai ISPA gitu ya, saluran pernapasan. Tapi menurut penelitian dengan polusi udara yang terus-terusan terkena gitu ya, misalnya jadi bukan bisa terkena untuk saluran pernapasan atas saja atau ISPA. Yang menurut penelitian, jika polusi itu terus-terusan bisa menyebabkan ke organ lain seperti organ jantung, jadi bisa rentan terkena penyakit jantung. Jadi jika polusinya terus-terusan, jadi polusi udaranya itu menyebabkan radikal bebas yang nanti akan menyebabkan sumbatan di pembuluh darah sehingga jadi menyebabkan penyakit jantung. Namun itu yang efek panjangnya gitu ya. Jadi makanya jika ada batuk harus diwaspada gitu ya. Kalau udah batuknya lebih dari 3 hari, lebih dari seminggu, bahkan yang tadi sudah dijelaskan batuk yang disertai dengan demam, sesak napas gitu ya. Lalu selain ke saluran napas, polusi udara bisa ke yang jantung, bahkan juga bisa ke bagian kulit, ke iritasi kulit ya. Biasanya yang punya alergi ya itu jadi kering kulitnya, atau bahkan jadi gatal-gatal bisa juga gitu. Jadi bukan hanya kepada saluran nafas saja. Ada juga yang alerginya di saluran nafas kayak asma, itu bisa memperberat ya, itu jadi main gitu. Iya, jadiannya. Kalau asma apalagi ya diperberat dengan polusi udara, asmanya jadi lebih berat. Yang biasanya hanya dia kambuh dengan sesak biasa atau yang biasa punya alat nebu di rumah, diuap sekali beres gitu ya biasanya. Tapi ini karena pencemaran udara, polusi udara yang sedang banyak gitu ya, jadinya di nebu, diuap di rumah
tidak mempan gitu, jadi mereka suka langsung sesaknya makin terus, jadi berobat ke IGD gitu ya, dari yang jadi atau enggak asmanya jadi sering kambuh gitu, yang biasanya hanya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, bahkan jadi setiap minggu bisa kambuh gitu terberat dari. Ternyata Masya Allah ya dok ya gitu, betul sekali. Jadi tadi kita sudah bahas tentang polusi udaranya, terus ternyata berdampak terhadap saluran pernapasan, ternyata punya dampak lagi kalau tidak segera diobati bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah lagi ya gitu. Berarti luar biasa ya polusi teh gitu. Kalau polusi yang karena dibuat bukan ya karena alam biasa, mungkin dari dulu juga ada, tapi sekarang mungkin industri yang semakin meningkat. Terus kayak tadi ya angka kejadian kebakaran, teman-teman yang membakar di rumah ya, jadi lebih baik mencegah sebenarnya ya daripada mengobati. Baik, mungkin tidak banyak ya yang waktu kita terbatas, mungkin cukup sekian dok pemaparannya. Iya. Oke. Mungkin pemaparan dari Dokter Puspa cukup sekian. Nah sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab. Kita buka Q&A ya untuk sahabat kita yang ingin bertanya. Boleh tulis di kolom komentar. Kita buka ya, kita scroll. Oke dok, ini ada yang bertanya, jadi gimana dong karena angka polusi udaranya sedang meningkat, apa yang harus kita lakukan agar tidak sampai terjadi penyakit yang lebih berat gitu? Jadi upaya mencegahnya gimana? Upaya mencegahnya itu ya, kayak misalnya pencegahannya tetap ya teh, nutrisi, nutrisi harus dicukupi gitu ya, jadi harus banyak makanan yang sehat gitu ya, jangan banyak apalagi dengan cuaca yang panas seperti ini, kita kan bawanya haus gitu ya, pinginnya minuman dingin gitu ya, jadinya iya emang hanya sesaat gitu ya, hausnya hilang, tapi dampaknya bisa jadi nanti malah jadi batuk juga gitu ya, apalagi yang punya penyakit-penyakit seperti asma gitu ya, dengan nanti diperberat juga bisa dari pencetusnya, bisa dari situ juga. Jadi nutrisi yang bagus, lalu selain nutrisi kita jaga prokes juga gitu ya, apalagi sekarang dengan masker yang sudah kita lepas ya, maksudnya karena banyak yang sudah kita dinyatakan untuk bebas dari COVID, lalu banyak yang sudah bebas COVID tapi polusi udara meningkat ya, polusi udara meningkat. Jadi kita juga bisa nanti pencegahannya, kita ada sekarang di aplikasi banyak teh, namanya yang air quality index. Ya, jadi kita tahu kualitas udara di sekitar kita ya. Mengecek udara di sekitar kita dengan kita bisa download di aplikasi, nanti jadi iklan gitu ya, bisa lihat itu lebih gampang ya, karena dari warna. Kalau warnanya hijau berarti udaranya bagus gitu ya, kalau merah berarti lagi nggak bagus, jadi lebih baik tidak keluar rumah misalnya gitu ya. Tapi kalau kita harus keluar rumah, kita tetap prokes ya, menggunakan masker. Masker itu betul-betul untuk pelindung kita ya, karena memang kualitas udara kita sedang tidak baik-baik saja, tidak baik-baik saja, jadi kayak baru ya. Oke, ini ada yang bertanya juga dok. Kalau sudah sampai batuk, sudah sampai sakit nih, terus biar nggak sampai, kadang kan suka ada yang kecolongan gitu ya, gitu ya, bahaya, parah enggak, kayaknya biasa-biasa aja, sampai akhirnya baru dibawa ke rumah sakit setelah dianya sudah parah. Nah, biar keluarga atau sahabat kita di rumah tahu tanda bahaya ini harus sudah dibawa atau enggak, itu gimana dok mungkin? Jadi tanda bahaya dari ISPA sendiri ataupun gejalanya batuk ya teh ya. Selain yang tadi mungkin itu kayak ada batuk disertai yang tadi yang mau jelasin lebih dari 3 hari, disertai demam. Yang lebih parah batuk disertai sesak napas, apalagi pada anak-anak ya teh ya, banyak sesak napas itu pada anak-anak kategorinya beda-beda. Pada neonatus contohnya pada bayi ya,
frekuensi normal untuk napasnya biasanya 60 kali. Kalau lebih dari segitu berarti itu udah warning gitu, harus sudah waspada untuk orang tuanya. Jadi jumlah nafas dalam 1 menitnya kalau udah lebih dari 60 kali itu sudah bahaya. Iya betul. Lalu ada juga kita sebut retraksi, kayak retraksi dinding dada atau tarikan dinding dada. Dada. Gimana caranya nanti buat ibu-ibu untuk menilainya di rumah? Ibu bisa buka baju anaknya, nanti dilihat dari antara dinding dada dengan dinding perutnya ada cekungan, jadi terlihat sekali ada tarikannya gitu ya, terus napasnya cepat. Nah itu yang harus segera dibawa ke vaskes terdekat gitu ya, karena semakin lama didiamkan anak dengan apalagi anaknya dengan sesak, semakin nanti dia hipoksia juga gitu ya, semakin kekurangan oksigen, jadinya ke otaknya juga jadi lebih bahaya, bisa jadi kejang juga, bisa nanti jadi komplikasi yang lebih lanjut gitu. Daripada terjadi komplikasi yang lebih lanjut, maka harus lebih aware, lebih tahu tanda bahayanya. Jadi tadi batuk lebih dari 3 hari, batuk disertai demam, batuk disertai sesak gitu. Jadi sahabat kita bisa mengenali tanda-tanda ya, dari tarikan dinding dada, terus batuknya, frekuensi bernapasnya ya lebih dari 60 kali, itu sudah bahaya, segeralah dibawa ke fasilitas kesehatan. Masya Allah, rasanya masih sangat ingin ngobrol karena menarik sekali ya, karena kejadiannya memang lagi banyak sekali dok ya, ke klinik banyak, ke rumah sakit juga banyak. Kita lihat lagi, siapa tahu ada yang bertanya. Jadi kita lihat ya, ini dok, ini dok, minta tolong dijelaskan bagaimana ISPA bisa menjadi ke arah penyakit jantung. Bahasa ya. Jadi itu menurut penelitian sih ya, ada menurut penelitian jika polusi udara yang terus menerus gitu, terus menerus, jadi bisa menyebabkan ke organ jantung juga gitu ya. Jadi kenapa bisa menyebabkan penyakit jantung? Karena yang tadi itu polusi udaranya menjadi radikal bebas gitu ya. Polusi udara menjadi radikal bebas itu yang menyebabkan sumbatan di pembuluh darahnya gitu. Jadi bisa mengakibatkan seperti itu gitu. Mungkin jadi radikal bebas menyebabkan ini ya, apa sih, jantung koroner. Tapi untuk efek yang lebih lanjut, efek jangka panjang. Jadi kalau jadi makanya sebisa mungkin cegah dari sekarang gitu ya, agar tidak sampai terjadi ke arah yang lebih parah lagi. Ada yang bertanya lagi dok. Assalamualaikum dok, pada anak penderita asma jika mengalami batuk pilek, apakah lebih parah dari anak bukan penderita asma? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jika anak yang sudah mempunyai alergi ya, kalau asma disentuh oleh alergi, yang punya sudah bakat tadi alergi yang berbakat namanya alergi asma, biasanya memang lebih parah dibanding anak yang tidak mempunyai riwayat asma gitu ya. Jadi biasanya emang pencemaran udara itu dari batuk pilek bisa jadi sesek, batuk jadi sesek, tapi anak yang memiliki riwayat asma bisa diperberat dengan punya asmanya gitu. Jadi alergi menyebabkan reaksi yang lebih ya, apalagi sekarang polusi udara. Wah, luar biasa ya sahabat kita. Jadi memang betul polusi itu berdampak langsung ternyata. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan kita dan dunia seisinya dengan
luar biasa ya sebenarnya, makanya betul harus kita jaga. Salah satu dampak langsung yang kita lakukan adalah yang tadi dokter Puspa bilang adalah membakar sampah di rumah, itu polusi. Jadi jangan dikira sampahnya hilang, Jadi tuntas gitu ya. partikelnya itu mengapung di udara dan terisap, makanya bilangnya sampai ada yang trauma inhalasi. Jadi terhisap dengan jumlah yang banyak dan menyebabkan awalnya itu dari ISPA gitu. ISPA-nya tidak diobati, turun ke bawah, jadi penyakit yang lebih berat. Baik, luar biasa sahabat kita untuk antusiasnya, luar biasa. Kalau sahabat kita masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin konsultasi lebih lanjut, boleh langsung DM IG klinik dokter kita, atau bisa konsultasi langsung ya dok ya ke sini via WhatsApp, langsung diklik aja di bio-nya. Mungkin sahabat kita sekali lagi mari kita jaga sama-sama pemberian yang sudah Allah berikan ya gitu. Jadi kalau saya ini sebagai seorang ibu, saya juga sebagai seorang tenaga medis, saya juga sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka wujud syukur kita dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita adalah menjaga diri kita, menjaga bumi kita, karena ternyata dampaknya bisa langsung kita rasakan gitu. Mudah-mudahan sahabat kita di seluruh penjuru negeri ini bisa sama-sama menjaga amanah yang sudah Allah berikan kepada kita, dan semoga semuanya diberikan kesehatan agar bisa lebih berdaya untuk beraktivitas, untuk menghasilkan karya-karya yang membuat Allah semakin memberikan nikmatnya gitu, bukan lagi musibah-musibah ya dok ya gitu, kebakaran. Ya kita jaga diri kita jaga alam kita, karena ternyata berdampak langsungnya ke kita sebagai penghuni bumi. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin dok, atau semangat memberikan semangat untuk sahabat kita yang luar biasa ini antusiasnya mengikuti webinarnya. Iya. Pesan terakhir mungkin dok ya. Untuk terakhir, terima kasih untuk sahabat kita sudah menyimak live hari ini. Jadi yang sudah tadi dijelaskan Teteh ya, bahwa sebenarnya polusi itu tidak bisa kita hindari ya sebenarnya. Jadi yang kita bisa lakukan betul tadi adalah pencegahan untuk mencegah diri kita, keluarga kita, bahkan saudara-saudara kita. Jadi dengan cara pencegahannya yaitu perilaku hidup sehat, lalu hidup bersih, menjaga prokes juga, lalu bisa dengan tadi memantau dengan air quality index gitu ya, bisa Air quality index ya sahabat kita, bisa dipantau dari situ dan penuhi nutrisi yang cukup gitu ya. Jadi agar kita semua bisa terhindar dari polusi udara. Luar biasa. Baik, sedikit info nih sahabat kita, pada bulan November nanti di klinik dokter kita ada diskon untuk sahabat kita yang mau melakukan pengobatan di sini, khususnya ke akupuntur, pelayanan akupuntur, ada diskon 10%, dan juga diskon bukan hanya untuk tindakan akupunturnya saja. Sahabat kita bisa langsung booking untuk akupuntur, bisa tindakannya atau perawatan kecantikan. Bagi yang baru join bisa lihat di YouTube. Oh iya, bagi yang baru join bisa lihat di YouTube rekaman ini ya, rekaman webinar kita kali ini. Oke, sahabat kita, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sudah hadir bergabung di live IG dokter kita. Mudah-mudahan sharing ilmu yang kita lakukan hari ini terasakan manfaatnya dok ya, untuk sahabat semua, dan Allah berikan keberkahan untuk kita semua, sehat selalu dimanapun kita berada. Marilah kita tutup live IG kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.